Karena ada tuh pernyataan Ray Dalio bilang bahwa saya di sini bukan karena uang. Ya terus karena apa gitu ya? Karena jabatan, tambah salah. Ya karena kalau dia datang ke sini atau ikut rapat di istana karena ingin menjadi pejabat, tambah salah gitu. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Ray Dalio cuma uang. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada satu berita yang sangat-sangat menggemparkan tapi tidak menjadi pembicaraan, dan ini terus terang aneh sekali menurut saya, karena Ray Dalio atau investor Amerika itu beberapa hari yang lalu ikut rapat di istana bersama presiden dan beberapa orang menteri terkait Danantara. Ini kok nggak ada orang yang protes gitu. Padahal gitu ya, ini ada bule nih, ada orang asing masuk ke istana rapat dengan presiden, dengan menteri, dan konglomerat yang ada di Indonesia. Kok nggak ada yang keberatan gitu ya? Nggak ada yang teriak anti asing, anti asing, anti asing, nggak ada gitu. Padahal ini rapat, ini bukan kunjungan ini. Bukan orang yang diterima dan kemudian diskusi dengan presiden, enggak. Ini rapat. Ya karena setahu saya sebagai rakyat awam ini gitu ya, untuk bisa rapat dengan presiden di istana, ini seharusnya nggak bisa sembarangan, nggak bisa semua orang kemudian mengadakan rapat di istana gitu. Istana ini simbol negara kita, Indonesia nih. Jangan sampai kemudian ada unsur-unsur atau pihak asing yang bisa rapat atau bahkan memimpin rapat di istana. Karena kita kemudian menjadi bertanya-tanya, ini kapasitasnya sebagai apa gitu? Sebagai tamu misalkan, kalau tamu nggak apa-apa. Tapi apa bisa tamu diundang ke istana dan kemudian rapat dengan presiden dan para menteri? Apa bisa seperti ini gitu? Setahu saya ini aneh gitu ya. Saya nggak tahu, silakan dicek aja aturan dan undang-undangnya seperti apa. Tapi aneh rasanya ketika ada orang asing kemudian rapat dengan presiden dan para menteri dan para konglomerat yang ada di Indonesia. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, Ray Dalio ini jadi kayak pejabat Indonesia, karena dia rapat dengan menteri dan di sebelahnya ada Sri Mulyani, Pak Luhut, dan Bahlil. Jadi kayak dia bagian dari pemerintah Indonesia. Ini kan janggal sekali gitu, ada seorang bule ikut rapat di istana bersama presiden dan para menteri yang duduk sejajar sebaris dengan dirinya. Mungkin tujuannya baik mungkin gitu ya, bahwa ini untuk menaikkan kepercayaan investor ya, karena Indonesia hari ini itu setelah ditinggalkan Pak Jokowi ternyata memang dari sisi investor itu hilang juga kepercayaan para investor, dan Indonesia sekarang dipandang cukup negatif gitu, karena kesalahan Jokowi juga, karena ambisi Jokowi dan Gibran, karena anaknya jadi cawapres, karena banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia, terutama yang terjadi di Pertamina yang katanya sampai merugikan negara mencapai ribuan atau hampir 1.000 triliun, atau korupsi sebelumnya yang mencapai ratusan triliun. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan dan membuat investor jadi agak ragu-ragu. Dan kehadiran Ray Dalio ini mungkin tujuannya untuk bisa menarik atau menjadi magnet bagi para investor asing untuk bisa masuk dan percaya untuk bisa menginvestasikan dananya di Indonesia. Mungkin gitu ya, tujuannya supaya Indonesia kembali bisa dipercaya seperti di era sebelumnya. Masalahnya, bagaimanapun Ray Dalio adalah orang Amerika, orang asing gitu. Ketika dia masuk ke istana, ketika dia masuk ke Indonesia, entah itu sebagai konsultan, sebagai tamu, sebagai apapun itu, tetap aja dia bukan WNI gitu. Ya kecuali dia dinaturalisasi, misalkan bisa aja gitu. Tapi sampai sekarang kan setahu kita dia bukan WNI gitu. Jadi dia masih orang Amerika yang kemudian pastilah itu membawa kepentingan-kepentingan Amerika. Jadi nampaknya presiden atau pihak istana, pemerintah kita hari ini perlu memikirkan ulang apakah skema yang seperti ini mau terus-terusan dilanjutkan. Karena semakin Ray Dalio ini muncul di rapat-rapat di istana, dia mungkin rapat sekali orang bisa lupa gitu ya, mungkin rapat sekali orang nggak ngeh atau nggak sempat memperhatikan. Tapi kalau selanjutnya ada rapat-rapat lagi, dia duduk sebaris dengan para menteri dan di samping presiden Indonesia, jangan-jangan kita kemudian menjadi terbiasa dan kemudian merasa bahwa Ray Dalio ini adalah bagian dari
pemerintah, bagian dari kabinet merah putih. Jadi ya kalau seperti itu yang ingin dilakukan ke depan, akan ada banyak sekali rapat-rapat dengan Ray Dalio. Saya menyarankan agar Ray Dalio ini segera dinaturalisasi gitu, supaya jelas posisinya sebagai WNI. Kalau sekarang masih sebagai orang asing, masih sebagai orang Amerika gitu, dengan segala kepentingan dan naluri atau referensi yang Amerika banget gitu, American first gitu. Jadi ini perlu dipikirkan ulang, dan yang saya heran nggak ada orang yang protes. Kok bisa gitu? Ada bule rapat di istana sejajar dengan para menteri dan presiden bersama para konglomerat di Indonesia, tapi tidak ada satupun orang yang merasa bahwa ini adalah sebagai kesalahan gitu. Padahal sebelumnya nih gitu ya, eranya Pak Jokowi baru ketemu dengan siapalah gitu ya, ketemu sama pimpinan atau orang asing sebagai tamu, nggak ada rapat gitu, tapi udah muncul seruan-seruan anti asing gitu. Ini bule rapat di istana, nggak ada yang protes gitu kan. Ya, sekali lagi nggak ada yang salah dengan konsultan asing gitu ya, dengan orang asing yang ingin membantu negara kita, tidak ada yang salah. Tapi bagaimanapun, Istana Merdeka adalah simbol atau tempat yang sangat sakral gitu. Itu adalah pusat tempat ada dan berkumpulnya para pemimpin dan menteri-menteri kita. Kalau kemudian rapat ini dilaksanakan di istana bersama presiden dan para menteri, itu kan jadi menunjukkan bahwa seolah-olah Ray Dalio ini memang bagian dari pemerintah. Memang dia adalah kabinet bayangan atau menteri bayangan. Jadi ya menurut saya kalau memang ini akan dilaksanakan rapat-rapat lagi dengan Ray Dalio dan dilibatkan terkait Danantara atau apapun lah namanya itu, maka menurut saya ada dua saran atau dua jalan keluar yang bisa kemudian diambil oleh pihak istana. Yang pertama, naturalisasi. Jadikan Ray Dalio sebagai WNI, dan setelah itu bebas gitu, mau jadi menteri kayak, mau jadi Menko atau menjadi penasehat, menjadi penanggung jawab Danantara atau apapun lah, terserah gitu ya. Yang penting jadi WNI dulu. Dia harus ambil sumpah dulu gitu ya, supaya kalau setelah ini dia mau rapat atau bertemu dengan para pejabat kita tahu dia WNI. Kalau seperti sekarang orang asing gitu, aneh gitu, kayak saya kok agak terima gitu ketika ada orang asing kemudian sejajar dengan para menteri, ya meskipun menterinya adalah Bahlil gitu ya. Tapi kan kayak aneh aja. Atau solusi yang kedua selain naturalisasi atau menjadikan Ray Dalio sebagai WNI, mungkin kalau memang akan diadakan rapat-rapat lagi yang seperti ini dengan para menteri dan para konglomerat yang ada di Indonesia, sebaiknya itu tidak diadakan di Istana Negara. Karena sekali lagi, Istana Negara adalah simbol Indonesia, yang kalau kemudian ada orang asing ikut rapat di sana, itu bukan tempatnya gitu ya, itu bukan tempat dia. Orang asing itu seharusnya tidak bisa rapat di istana. Tapi ya sekali lagi saya juga bingung gitu, heran kok nggak ada yang protes ya. Padahal ini menurut saya adalah sebuah kesalahan. Bahwa Ray Dalio bisa menjadi magnet, bisa memberikan dampak yang positif, bisa memberikan kritik-kritik yang membangun untuk Danantara atau pemerintah Indonesia. Apapun manfaat yang bisa didapatkan dari Ray Dalio, tetap saja Istana Merdeka adalah istana kita, istana Indonesia. Istana Presiden adalah ya istana rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kemudian ada unsur-unsur asing atau orang asing, bule yang ada di sana dan seolah-olah menjadi bagian dari pemerintah kita. Itu yang harusnya dikoreksi dan diperhatikan. Dan ya semoga setelah ini itu bisa kemudian dicarikan jalan keluarnya terkait usulan saya yang dua tadi gitu ya. Jadi WNI dinaturalisasi atau rapatnya di luar saja, tidak di istana, terserahlah gitu ya, di mana, di hotel, ada banyak tempat lah, di kantor apapun gitu ya, sewa saja gitu ya untuk kemudian melaksanakan rapat di luar istana. Karena kalau di istana ini kayak pejabat gitu, saya merasa kok aneh aja gitu. Dan ya terkait apa yang kemudian nanti akan dibahas dan antara ini nampaknya menjadi bab yang lain lagi. Karena soal rapat tadi aja saya tuh agak mengkhawatirkan gitu ya, agak nggak percaya gitu. Entah gimana ceritanya. Bagaimanapun dia orang asing, dia punya kepentingan gitu. Jangankan orang asing gitu ya, beda partai aja itu kan sulit nembusnya. Ini orang asing negara lain nih.
Semakin Ray Dalio ini tahu banyak terkait data-data di Indonesia, terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kita, apalagi akan mengelola Danantara yang katanya asetnya ribuan triliun rupiah itu kok mengerikan rasanya gitu. Ada orang asing tahu terkait apa yang akan kita lakukan. Orang Amerika lagi gitu. Ngeri gitu. Jadi ya, kalaupun misalkan Ray Dalio ini adalah orang yang berpengaruh, bisa memberikan kritik, bisa memberikan masukan-masukan dan sebagainya, apa iya ya orang kita, warga negara kita, tidak ada yang bisa menyelesaikan atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ray Dalio ini gitu. Karena seingat saya baru sekarang nih ada konsultan asing, ada orang asing bule, terus kemudian bisa rapat di istana dan bisa dengan entengnya berbohong kepada kita semua. Karena ada tuh pernyataan Ray Dalio bilang bahwa saya di sini bukan karena uang. Ya terus karena apa gitu ya? Karena jabatan, tambah salah. Ya karena kalau dia datang ke sini atau ikut rapat di istana karena ingin menjadi pejabat, tambah salah gitu. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Ray Dalio cuma uang. Kenapa dia bilang dia di sini bukan karena uang gitu? Padahal dia kerja ya karena uang. Dia konsultan kok gitu. Jadi ya kebohongan yang disampaikan oleh Ray Dalio, sekalipun itu mungkin tidak dianggap sebagai sebuah kebohongan, itu sudah cukup menjijikkan, cukup patut untuk kemudian dipertanyakan. Saya tidak anti asing, tapi caranya dia bicara di istana dan kemudian rapat dengan cara-cara yang seperti itu, menurut saya itu adalah sesuatu yang perlu dikoreksi dan dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.